Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke kawan-kawanku, kita kembali membahas tentang teknik agar kita bisa memajukan channel kita. Dan kita juga bicara tentang metode pengembangan channel YouTube kita ya. Yang pertama, teknik pengubahan mindset sahabatku. Ini sudah Maret 2025 ya. Kita memasuki bulan Maret dan apa yang terjadi? Banyak sekali kita melihat channel-channel mengalami penurunan views secara drastis ya, dan dramatis sahabatku. Penurunannya bukan hanya drastis tapi dramatis ya, karena luar biasa bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Baik itu untuk views short, views video panjang, long, maupun untuk live streaming. Ada beberapa di antaranya yang mengalami sangat drastis sekali penurunannya, termasuk channel saya tentunya ya. Nah, dari sini kita belajar, kita perlu mempelajari sebuah teknik berpikir yang lebih baru. Bersiaplah ya sahabat-sahabatku, bersiaplah untuk konten kreator di wilayah manapun. Kita akan menghadapi perubahan-perubahan yang cukup cepat. Seperti adanya konten-konten AI yang semakin merajalela dan mengisi banyak ruang di short maupun di ruang video panjang. Kemudian para konten kreator yang kreatif untuk mengedit ya video mereka sehingga lebih enak dan lebih nyaman ditonton oleh masyarakat alami atau penonton-penonton alami mereka. Nah, ini kita bersiap pada persaingan global dan terbuka karena fitur yang akan menyeluruh mulai merata adalah fitur sulih suara atau YouTube dubbing ya. Ini sudah sebagian diterima oleh teman-teman kita di Indonesia ya. Fitur sulih suara YouTube. Jadi suara-suara video kita kalau terbuang ke luar negeri ya, rekomendasinya tersebar ke luar negeri, ini secara otomatis bahasanya akan ganti dengan suara orang lain tapi dengan bahasa yang sesuai dengan negara-negara tersebut putar ya. Jadi video kita misalkan kesasar di Afrika ya, berarti bahasa-bahasa Afrika muncul di dubbing video kita secara otomatis tanpa kita sadari ya. Dan ini memungkinkan pertukaran RPM yang luar biasa ya. Revenue per mile ya, penghasilan dari RPM YouTube iklan ini akan luar biasa meningkat. Nah, tentunya terlihatnya kenaikan penghasilan iklan ini tidak bisa dilihat di bulan Maret. Karena kan model penggajian di YouTube ini selalu satu bulan berikutnya. Jadi gajian teman-teman dari hasil video bulan kemarin akan diberikan bulan ini. Ya, perjuangan hari ini, bulan ini akan dibayarkan di bulan depan. Jadi teman-teman akan mengalami banyak kenaikan penghasilan apabila nanti sudah mulai memasuki gajian bulan April. Karena bulan Maret ini sebagian sulih suara sudah bekerja di beberapa channel kawan-kawan kita di Indonesia juga ya. Nah, ini persaingan yang tidak bisa dihindari sahabatku. Memang bahasa yang paling mudah adalah persaingan konten ya. Berlomba-lomba untuk membuat thumbnail yang bagus, berlomba-lomba untuk mendapat sebaran rekomendasi setidaknya 5 jam pertama memiliki rekomendasi paling tidak ya sebaran lebih dari 500 tayangan ya, agar penayangan 5 jam pertama ini lumayan lah ya. 5 jam pertama ini setidaknya bisa dapat 400 penayangan, ini lumayan. Nah, berarti jumlah tayangannya harus lebih tinggi dong ya. 5 jam pertama misalkan kita mendapatkan di Analytics Studio, kita melihat, kita memeriksa video terbaru kita mendapatkan 1000 tayangan. Ini bagus karena peluangnya saat 5 jam pertama sudah disebar ke 1000 beranda masyarakat, ini kan peluangnya bisa nyantol ya, nyangkut, bisa nyangkut penonton sekitar 400 atau 500 penonton di 5 jam pertama saat kita upload video. Dan ini akan menjadikan satu ukuran ya, barometer. Kalau 5 jam pertama saja penonton kita sudah bisa mengangkat antara sekitar 400 penonton sampai 500 penonton, maka di hari berikutnya video kita tersebut ini bisa mencapai ribuan penonton, bahkan lebih dari 5.000 penonton di hari-hari berikutnya ya. Dengan catatan durasi tonton juga paling tidak di atas 40% rata-rata durasi tonton yang kita peroleh. Maka dari itu, kita bersiap untuk memperbaiki isi konten kita, terutama hook, opening sahabatku. Opening dan kekuatan thumbnail, ini nggak bisa diremehkan ya. Karena orang akan ngeklik biasanya kalau melihat thumbnail. Yang kedua,
Kalau subscriber sudah mengenal kalian, tentu yang akan menjadi pertimbangan mereka adalah personal branding kalian. Ini yang akan membuat penonton mau menontonnya. Nah, mengenai betah atau tidak betah dia menonton video kita, ini tergantung pada narasi atau storytelling ya. Nah, sekarang ini banyak dibahas tentang storytelling. Storytelling itu apa sih, Bang? Susunan narasi. Dari awal pembukaan, ada alurnya, kemudian isi intinya, kemudian closing statement, penutupan. Ini bagian dari storytelling, sahabatku. Ya, ada pembahasan klimaksnya di mana. Nah, itu semua disebut storytelling, atau bahasa yang sudah lama digunakan adalah narasi video. Nah, jadi bernarasi ini ya cukup penting karena itu juga merupakan tombak ketiga ya dari ujung tombak yang pertama, yaitu thumbnail ya. Thumbnail yang pertama ini, ujung tombak untuk konten kita adalah kekuatan thumbnail. Kemudian yang kedua adalah tema yang sedang kita bahas dalam video tersebut. Kemudian ujung tombak yang ketiga adalah narasi, kekuatan narasi, termasuk audio yang jelas ya, audio yang cukup jelas didengarkan, suara yang cukup jelas didengarkan. Nah, sangat penting sekali buat kita membuat video di ruangan yang memang memungkinkan audio kita jernih ya, kecuali kalau teman-teman misalkan melakukan atau memilih tema horor di luar ruangan, atau camping, ini kan di luar ruangan, daily vlog, jalan-jalan, kulineran, ini kan di luar ruangan. Nah, pasti ada suara angin, suara kendaraan lewat, ini wajar. Asalkan masih di ambang kewajaran, ini video masih bisa terlihat, sahabatku. Masih bisa dinikmati oleh para penonton alami. Kalau misalkan ambang toleransi kebisingan sudah melebihi batas, ini biasanya penonton juga tidak mau melanjutkan karena mungkin suara terlalu berisik. Misalkan kita terlalu dekat dengan knalpot mobil yang ada di parkiran, ya, sehingga suara knalpot tersebut 60% mereduksi suara audio video kita, sehingga kita ngomong sampai nggak jelas kedengarannya. Nah, ini kan nggak akan ditonton juga full durasi. Nah, ini salah satu contoh ya, pengambilan gambar di mana kita menentukan tempat syuting, di mana kita akan mempersiapkan agar audio tersebut bening. Ini semua penting dan mempengaruhi. Karena kita membayangkan seandainya kita jadi penonton alami, kita akan mencari video yang seperti apa. Ya, jadi posisikan dulu diri kita ini sebagai penonton alami juga. Nah, ini penting ya. Tentu kalian sudah memahami apa yang saya maksudkan ya. Nah, kemudian karena program YouTube dubbing ya, YouTube dubbing ini sudah bekerja di sebagian channel teman kita ya. Kemudian Sule Suara kan sudah bisa menyebarkan video kalian secara otomatis ke berbagai negara dengan dipahami mudah karena bahasanya didubbing, seperti videonya Mr. Beast kan, didubbing itu kan. Aslinya bahasa Inggris tapi masuk ke Indonesia jadi bahasa Indonesia. Itulah fitur Sule Suara yang disiapkan YouTube kepada para konten kreator. Tentu saja kita perlu bersaing dalam isi konten. Ini kalau kita bicara persaingan global. Ya, karena untuk solo camping, masak-memasak, bukan saja konten kreator Indonesia yang bisa membuat konten masak-memasak. Bahkan di luar negeri, di Eropa, di India, di Amerika Latin, ya, di Brasil, di Australia, banyak teman-teman kita, para konten kreator YouTube yang juga membuat konten serupa, masak-memasak. Hanya beda resep. Ya, mungkin di sana masak steak, di sini masak rendang, seperti itu. Ya. Mungkin di Eropa ada lagi menu-menu lain, bagaimana cara membuat pizza. Nah, di kita juga ada bagaimana cara membuat burger dengan budget rendah tapi tetap bergizi dan nikmat. Nah, itu contoh saja, persaingan isi konten. Terus kalau begitu bagaimana, Bang? Apakah judul kita perlu ganti bahasa Inggris karena program Sule Suara sudah mulai ada di channel kita nih? Apakah perlu mengganti judul dengan judul bahasa Inggris? Menurut saya, kalau memang teman-teman targetnya benar-benar ingin target penonton luar negeri, mengganti judul video dengan judul bahasa Inggris ini perlu. Bahkan deskripsinya dengan deskripsi bahasa Inggris. Perlu banget, sahabatku. Lagian itu membantu rekomendasi kalian akan tersebar kemana. YouTube akan membaca itu semua sebagai sebuah variabel dan nanti ditentukan, oh ini disebar ke luar negeri. Deskripsinya bahasa Inggris, deskripsinya. Oh ini disebar ke luar negeri. Jadi seperti itu. Ya, ini nggak langsung. Jadi teman-teman pada saat membuat judul bahasa Inggris, deskripsi bahasa Inggris, tidak langsung hari ini juga tersebar ke luar negeri. Akan butuh waktu sekitar 2 atau 3 minggu. Jadi teman-teman perlu rutin dulu upload video dengan bahasa-bahasa Inggris, judul-judulnya, ya, deskripsi-deskripsinya.
perlu diganti dengan bahasa Inggris. Tapi nanti setelah 3 minggu baru tahu perkembangannya. Jadi nggak langsung-langsungan. Sama seperti setting kata kunci channel juga nggak langsung. Hari ini kita setting kata kunci channel, kita setel sesuai dengan tema kita, nggak langsung hari ini bekerja. Butuh waktu beberapa minggu agar sistem kata kunci yang kita bangun di channel kita bekerja secara luas. Jadi sekali lagi perlu kesabaran untuk berproses. Karena di YouTube ini memang banyak sekali persaingan konten, persaingan judul, persaingan thumbnail, dan itu wajar. Persaingan mendapat cuan di YouTube itu normal, ya. Pastikan kita tegak lurus, ya. Bertujuan bermain YouTube ini yang pertama adalah menyalurkan hobi, yang kedua adalah mencari cuan, mencari penghasilan di YouTube. Ini fokus sahabatku. Maka dari situ kita akan bisa kuat dan konsisten. Kalau orang lain bisa, tentu kita akan bisa, ya. Sama, ya. Sama. Orang lain bisa kok. Ya, kita juga bisa kalau kita lebih menggali lagi potensi kreatif dalam diri kita. Yang penting adalah ada kemauan meningkatkan kualitas isi konten. Ya, mau belajar, ini poin pentingnya. Ya, terus-menerus kita mempelajari bagaimana peningkatan kualitas isi konten. Semoga motivasi singkat ini bermanfaat, dan mau rame atau mau sepi, nggak perlulah bingung, ya. Bodoh amat, bomat. Yang penting kita terus upload video sembari meningkatkan kualitas konten. Ya, setiap tema memiliki penggemarnya masing-masing. Jangan khawatir, masih ada jutaan penonton yang menunggu video kita di luar sana. Potensinya masih ada jutaan penonton, karena penduduk di dunia ini miliaran, sahabatku. Yang megang HP juga miliaran, yang nonton YouTube juga miliaran. Jadi masih ada peluang channel kita ditemukan oleh orang-orang baru. Jangan pernah patah semangat, sahabatku. Saya bangga karena kalian menonton full durasi. Semoga ilmu yang didapatkan hikmah, positif, dan bermanfaat. Amin. Dan berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat konsisten, sahabatku. Konsisten.